aula Ki Gede apa? Ki Gede Randu ya. Tahun berapa ini Pak pembuatan? 2005. Nah, saya kesini tahun 2005 secara acara formal peresmian Balai Desa Ki Gede Randu. Hanya saat itu saya masih menjadi ajudannya Pak E.F. Hidayat. Saya pernah berpikir waktu Pak E.F. menyampaikan sambutan di depan masyarakat Desa Randu. Saya berpikir kira-kira Mang Ojang bisa pidato, bisa sambutan dihadapkan masyarakat Randu dina posisi sarua kawas Mang E.F. Hidayat. Eta tahun 2005. Dan alhamdulillah hari ini niatan saya, mimpi saya, cita-cita saya, walaupun tidak pernah saya pikirkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 33 tahun yang lalu, waktu saya umur 1 tahun berarti. Saya tidak pernah berpikir seperti itu akan mengalami menjadi bupati di Kabupaten Subang. Tapi hari ini kita dipertemukan antara Bapak Ibu dengan saya. Inilah yang disebut dengan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahasia Allah. Tadi juga saya berpikir tidak pernah akan bertemu dengan Ibu Dunesi. Saya juga tidak akan pernah bertemu dengan Pak Udin di sini. Tapi hari ini kita bertemukan dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa, yaitu pelantikan kepala desa-desa Randu periode tahun 2012 tahun 2018. Maknanya apa? Maknanya siapapun hari ini yang tidak menerima kejadian pelantikan, yang masih belum menerima keputusan BPD dan ketua panitia, belum bisa menerima pelantikan kepala desa, berarti kita tidak percaya terhadap qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak percaya, berarti rukun imannya bagaimana? Berarti kurang. Karena rukun iman yang keenam adalah percaya terhadap qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya harap tidak ada lagi masyarakat Desa Randu khususnya, umumnya desa masyarakat Pusaka Jaya tidak menerima terhadap pelantikan ini. Jadi ke depan silahkan sadendek, saigel, sabobot, sapeanan bersatu kembali. Tidak ada lagi pendukung si A, tidak lagi pendukung si B, tapi semuanya menjadi pendukung masyarakat Desa Randu. Sepakat? Setuju? Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya juga mendengar dari Pak Camat terhadap laporannya bahwa di Randu tidak ada lagi pertentangan tentang penentuan siapa yang terpilih dan siapa yang menang. Bahkan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena ada sebagian desa di Pusaka Jaya ini dalam menentukan pemenangnya harus ditentukan oleh pengadilan. Nah, anu milih narahaya, nah menjadi panitia narahaya, nah menjadi penetapan rakyat air tetapkan ketua pengadilan. Kan nyambung. Jadi kalau anu milihnya masyarakat, terus kemudian yang menjadi panitia juga masyarakat, berarti yang menentukan siapa yang menang dan terpilih pun harus masyarakat. Nah, di Randu khususnya, alhamdulillah ini berjalan dengan lancar dan aman, dan ini mencerminkan mudah-mudahan pesta demokrasi yang berkualitas. Jadi saya terima kasih kepada jajaran panitia Germah Kararase, terus didandana makin hati halus, ya. Kemudian bisa mempertanggungjawabkan semua tugas-tugasnya sampai akhirnya terpilih kepala desa Dunesi sebagai kepala desa periode tahun 2012 tahun 2018. Dan mudah-mudahan pesta demokrasi berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Amin. Kemudian yang selanjutnya untuk Pak Nurdin, atas nama pribadi juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan, atas dedikasinya, dan juga atas pengorbanannya, dirinya, keluarganya, hartanya, pemikiran untuk kemajuan Desa Randu ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan beliau, dan tentunya mudah-mudahan kalaupun nanti beliau sudah tidak ada, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah keterangan, bagi pemimpin yang adil itu jaminannya masuk surga, dan paling duluan masuk surga. Tetapi kalau dari pemimpin yang tidak adil, yang zalim kepada masyarakatnya, sama jaminannya masuk neraka, dan juga paling duluan masuk neraka. Nah, mudah-mudahan Pak Nurdin dan keluarga yang termasuk pemimpin yang seperti itu, tapi sudah ditakdirkan untuk menjadi ahli surga karena dharma baktinya, karena amal solehnya telah membangun desa Randu Amin. Tetapi itu kan nanti. Kalau saya tanyakan sekarang mau masuk surga, nggak pasti jawabannya apa? Jadi mau nggak? Nanti ya. Hanya tentunya hari ini ya, kewajiban pemerintah harus memberikan penghargaan yang setimpal. Tapi mohon maaf, barangkali pemerintah tidak mampu memberikan penghargaan yang setimpal dengan jasa Pak Nurdin dan keluarga. Tapi barusan kita lihat bersama, ada pengembalian tabungan asuransi khusus bagi para kepala desa yang akhir masa jabatannya, baik yang melanjutkan lagi ataupun yang tidak. Ada pengembalian tabungan dari asuransi sebesar 5.060.000. Alhamdulillah ya, disebutkan gede mah henteu, tapi mudah-mudahan aya manfaatnya. Karena apa? Karena hanya di Subang para kepala desa diasuransikan oleh pemerintah. Saya khawatir kalau sudah tidak jadi kepala desa, ada istilah orang Sunda dalam peribahasanya, maut nyerek kan somokna. Kalau dulu mah waktu jadi kepala desa, yang jauh juga didekatkan, yang dekat diberikan, nenek-nenek yang kurang dandan digelisan, kakek-kakek juga dikasepan kalau mau ketemu dengan Pak Kepala Desa. Tapi setelah tidak jadi kepala desa, jangankan yang ada diberikan, yang ada juga disembunyikan, yang jauh makin dijauhkan, tidak ada lagi yang bertanya ataupun yang menyapa ke kita. Dan inilah barangkali saya khawatir ke depan ada kepala desa mau nyerek kacamata. Dan yang paling khawatir lagi, setelah tidak jadi kepala desa, dia menurun tentang ekonominya. Ada sebagian mantan-mantan para kepala desa yang pergi ke Arab, yang pergi ke Malaysia menjadi tenaga kerja. Nah, sekarang oleh pemerintah diberikan modal walaupun hanya 5.060.000, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau dijadikan modal untuk mencalonkan anggota DPRD, silahkan Pak, kalau cukup. Ya, calon anggota dewan kan banyak. Atau kalau tidak cukup, jadi anggota dewan masjid ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ke depan Pak Nurdin tetap menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan khususnya warga masyarakat Desa Randu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir saya ucapkan selamat kepada Ibu Nengsi dan suami yang telah menjadi tokoh masyarakat, kemudian pimpinan tertinggi di Desa Randu. Hanya saya pesankan, walaupun sesosok wanita, walaupun kita menjadi pemimpin di desa, tapi jangan lupakan kodratnya sebagai wanita. Sekarang memang kaum wanita, kaum hawa diangkat derajatnya, disamakan derajatnya, disamakan haknya dalam pemerintahan. Kadang-kadang orang tua ibu-ibu juga kaum hawa ini diangkat derajatnya. Dalam bahasa Sunda saja ada yang disebut dengan indung hawaku mi bapak jangan. Indung benar disebutnya. Indung tung rahayu bapak angkat darajat, indung diheula. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian para alim ulama, keyakinan kita bahwa sorga itu berada di telapak kaki. Itu disebutkan di telapak kaki bapak-bapaknya. Hanya pertanyaannya, kira-kira sorganya ibu-ibu ada di mana? Sorga ibu-ibu ada di ridhonya seorang suami. Artinya setinggi apapun jabatan kita,
tetap yang paling diutamakan adalah pengabdian kepada suami. Untuk itu silahkan, walaupun sekarang menjadi kepala desa, jadilah Ibu Denis ini menjadi ibu seluruh warga masyarakat Ranggut. Dan juga Pak siapa Pak? Pak Erwin. Nah, Pak Erwin ini juga harus menjadi bapak dari semua warga masyarakat Ranggut. Siap? Siap. Jadi ayah, mahayang jajan, mahayang nak.